Ini bukan pertama kalinya korupsi dana hibah terekspos kepada massa. Sebelumnya kita juga sempat mendengar hal-hal serupa terjadi. Dana hibah ini seakan menjadi ladang yang begitu hijau yang siap dipanen oleh beberapa oknum, terutama mereka yang punya kuasa, mereka yang punya kapasitas untuk bisa dekat, untuk bisa memiliki pengaruh juga dan juga mengatur mengenai dana hibah itu. Kita akan melihat sebenarnya apa modus yang biasa digunakan oleh para wakil dari rakyat yang duduk di Dewan, kemudian juga kami akan bawa Anda untuk bisa melihat sebenarnya apa dana hibah itu. Kami berikan definisinya. Dana hibah adalah pemberian uang atau barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus-menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Jadi memang banyak sekali kelompok-kelompok masyarakat yang menerima dana hibah ini. Hibah dapat diberikan kepada, ini dia mungkin Anda yang juga ingin sekali mengetahui sebenarnya siapa saja yang memiliki hak untuk bisa mendapatkan dana hibah, yaitu pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan juga organisasi kemasyarakatan. Baik, Anda sudah mengetahui apa sebenarnya yang dimaksud dengan dana hibah yang kalau kita lihat ini juga menjadi pokok perkara dari OTT yang dilakukan oleh KPK beberapa hari lalu. Siapa saja yang berpotensi untuk bisa menerima dana hibah ini? Lalu kenapa kemudian dana hibah ini sering menjadi penyebab beberapa wakil rakyat yang duduk di Dewan ini kemudian pesta pora dan melakukan penyelewengan terhadap dana hibah ini? Untuk bisa memberikan penjelasan lebih lanjut, sudah hadir di samping saya Bapak M. Yasin yang merupakan pimpinan KPK 2007 hingga 2011. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat malam. Selamat malam Pak Yasin. Pak Yasin, langsung saja, kalau saya tadi ibaratkan dana hibah ini seperti ladang yang hijau yang siap dipanen oleh mereka para anggota Dewan. Ini memang begitu banyak celah ya Pak yang berpotensi untuk memanfaatkan, menyelewengkan dana hibah. Ya, dari KPK itu sebenarnya sudah melakukan kajian sistem dalam dana hibah dan bantuan sosial. Itu di tahun 2010. Melihat bahwa tahun-tahun sebelumnya itu dana hibah itu dan bantuan sosial itu banyak disimpangkan oleh oknum-oknum yang ada di pemerintah daerah, bisa itu kabupaten, kota maupun provinsi. Nah, legislatif itu ikut di dalamnya, itu selalu seperti itu. Betul, betul. Ya, jadi dalam kasus yang baru dilakukan oleh KPK OTT ini, memang kalau proses pencairan itu adalah murni dari eksekutif, dari misalnya pemerintah provinsi dalam hal ini kan masalahnya di provinsi itu. Ya. Tapi sebelumnya yaitu DPRD itu kan menyetujui APBD yang diajukan oleh pemerintah provinsi. Betul. Nah, jadi antara lain slot atau pengalokasian dari APBD itu adalah untuk bantuan sosial yang sudah desain sedemikian rupa dengan oknum-oknum tertentu ini kemana arahnya itu sudah dari awal seperti itu. Maka ada yang dikatakan sistem ijon gitu. Kamu akan dapat misalnya 40 miliar di tahun ini. Betul. 40 miliar lagi di tahun berikutnya. Nanti ada harus uang yang mengalir kepada yang ikut memperjuangkan itu untuk mengalir kepada sasaran tertentu. Sehingga kalau dikatakan kenapa menyimpang ya karena tidak tepat sasaran, terus kemudian juga prosedurnya itu juga ada di istilahnya dimanipulasi gitu. Nah, sehingga yang seharusnya itu penerimanya itu kan ya bisa seperti yang tadi dijelaskan. Bisa sebagai badan pemerintah atau ormas atau katakanlah yang sifatnya kegiatan yang tidak berorientasi pada keuntungan, bukan profit oriented organization lah gitu. Terus kemudian juga untuk masyarakat miskin. Tujuannya apa? Tujuannya itu adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebenarnya itu. Baik. Dalam konteks ini kan rencananya kan untuk infrastruktur. Ya, nah, infrastruktur seperti apa kalau uangnya sudah dipakai dibagi-bagi kemana-mana. Nah ini kenapa OTT di gubernuran
Nah, karena proses pencariannya dari proposal itu memang majunya ke pemerintah provinsi. Baik. Ya, kemudian oleh tim diserahkan kepada gubernur apa disposisi gubernur itu. Masuklah kepada biro apa itu namanya? Kesejahteraan masyarakat itu, diproses pencairan kemudian itu. Nah, tapi untuk yang menerimanya itu ada pesan-pesan seperti itu yang direkayasa atau didesain. Apa, Pak, maksudnya, Pak? Pesan-pesan seperti itu, pesan-pesan direkayasa seperti apa, Pak? Ya misalnya saja ini harus mengarah misalnya ke daerah Sampang misalnya di desa ini, kecamatan ini, penerimanya siapa kan begitu. Nah, ini proposalnya dibantu oleh pihak-pihak yang sekarang tuh sedang dilakukan proses hukum itu, termasuk wakil ketua DPRD itu. Baik, baik. Nah, yang seperti ini karena sudah lama dan tidak ada efek jera, memang OTT harus perlu seperti itu. Hanya saja ini mungkin ya harapan masyarakat jangan ada istilahnya hal-hal yang berkaitan dengan politik, jangan dibawa ke ranah politik misalnya. Betul. Jadi misalnya saja karena Gubernur Jawa Timur ini mau mencalonkan sebagai wapres misalnya, sekarang diganggu ini mudah-mudahan tidak seperti itu. Iya. KPK harus independen dalam melaksanakannya. Dalam melaksanakan upaya untuk menjegal begitu ya, Pak? Ya, jadi harus memang independen, murni due process of law, karena memang ada dugaan atas pengembangan dari penyidikan ini. Betul, betul. Jadi ada upaya paksa yang berupa, ya termasuk menggeledah di beberapa tempat itu kan dari kelanjutan dari adanya tersangka dan upaya paksa yang dilakukan adalah di beberapa tempat di mana proses untuk pengajuan cairnya dana hibah itu yang melalui itu tadi rangkaian dari yang saya sampaikan tadi. Betul. Proposal diterima oleh tim, masuk kepada gubernur. Harus ada SK gubernur juga. Ya. Sehingga kemudian pemirsa mungkin bertanya-tanya mengapa yang terkena OTT ini adalah wakil ketua DPRD, tapi yang digeledah adalah ruang kerja dari gubernur, wakil gubernur dan juga sekda provinsi. Itulah tadi alasannya yang dijelaskan oleh Pak Yasin, karena memang alur dari pencairan dari dana hibah ini memerlukan SK gubernur. Ya. Bahkan juga Pak ada tim verifikasi yang diturunkan. Kalau tadi Pak Yasin mengatakan bahwa sering tidak tepat sasaran, prosedurnya kemudian juga banyak sekali kemungkinan untuk diselewengkan. Lalu tim verifikasinya ini bekerjanya seperti apa, Pak? Berarti ada yang salah di situ, Pak, atau bagaimana? Kalau sudah ada desain diarahkan ke pihak-pihak tertentu, tim verifikasi itu formalitas akhirnya gitu. Jadi tergantung pada integritas daripada pelaksanaan tim verifikasi. Kalau tunduk pada desain awal bahwa dana ini harus mengalir kemana-mana selain kepada sasaran yang dituju desa Jeltung itu. Ya. Kabupatennya adalah Sampang ya. Betul. Gitu. Jadi kalau sudah didesain seperti itu ya, hadirnya tim verifikasi itu hanya sebagai formalitas. Baik, hanya untuk memenuhi syarat di atas kertas saja. Betul. Pak Yasin. Kemudian Pak Yasin, siapa yang biasanya dalam hal seperti ini menyusun skenario ataupun juga membuat desain di awal tadi? Kalau dari belajar dari kasus-kasus sebelumnya, kalau ini kan kita masih menunggu bagaimana hasil penyidikan berikutnya. Tapi dari kasus-kasus yang sudah ada dari zaman Pak Yasin menjabat juga mungkin bagaimana, Pak? Ya memang dugaannya itu ini tidak harus mengarah kepada yang membuat SK atau yang memberi disposisi ya. Kan terkait dengan penyimpangan itu ada atau tidak uang yang mengalir. Misalnya kalau ada keterlibatan oknum eksekutif yang ada di pemerintah provinsi, ya kan? Nah itu kan nantinya itu kita harus penegak hukum itu mengamati ada atau tidak kickback, itu artinya uang yang mengalir juga setelah dia terima oleh kepala desa itu kepada eksekutif. Ini kan belum istilahnya belum diungkapkan oleh KPK. Betul, gitu. Belum diungkapkan. Ya, jadi kalau kenapa kok harus ke eksekutif? Karena tadi sudah dibahas tadi. Betul. Ya bisa saja tuh oknum eksekutif misalnya jajaran yang ada di gubernur ya, itu yang juga bisa saja ini tidak menutup kemungkinan juga memperlancar proses itu. Pencairan, terus kemudian arahnya kemana itu ikut mensetujui dan ikut apa yang telah didesain misalnya dari legislatif ya, oknum legislatif yang sekarang sudah tersangkut itu, dan juga
eksekutif. Jadi tidak mungkin legislatif saja, itu tidak mungkin. Tidak mungkin, Pak. Tidak mungkin. Baik, Pak. Nanti kita akan lanjutkan kembali perbincangan. Siapa kira-kira berpotensi yang juga ikut campur tangan, juga ikut berpengaruh juga untuk bisa memuluskan ini semua. Nanti kita akan bahas hal ini, tapi tentunya setelah jeda. Kami segera kembali.